hawa dari novel ini sangat berubah banget dan sangat lebih menarik lagi. Halo semuanya, apa kabar? Nah, ini adalah video pertama gue. Di video pertama ini, gue ingin membahas tentang kesan-kesan gue terhadap buku yang pernah gue baca. Buku pertama yang bakal gue bahas itu adalah bukunya D. Lestari, judulnya Aroma Karsa. D. Lestari sendiri kan pasti kan udah tahu lah ya dari karya-karyanya yang lama, yaitu pertama mungkin dari lagu dia, mereka juga tahu. Terus buku-buku yang lama itu yang terkenal Seri Supernova yang buku pertama sudah difilmkan, lalu ada Madre, Filosofi Kopi, dan juga Perahu Kertas. Nah, gue cerita dikit kenapa gue bisa baca buku Aroma Karsa ini. Jadi buku Aroma Karsa ini adalah buku D. Lestari yang pertama yang pernah gue baca, yang akhirnya mengantarkan gue untuk suka banget sama tulisan D. Lestari. Jadi Aroma Karsa ini novel terakhirnya D. Lestari, yang paling terakhir, yang paling terbaru, yang terbit pertama kali itu di versi digital, kalau nggak salah di Books Live namanya. Jadi dia per minggu itu bakal ada bab-bab yang bakal diterbitin setiap minggunya. Nah, jadi kayak mungkin satu atau dua bab kalau nggak salah, lupa, seminggu sekali gitu. Lalu dari abis itu tuh kalau nggak salah berjalan 2 bulan ya, dari Januari mungkin, dan akhirnya di Maret pas part terakhir dari digital versionnya itu selesai. Nah, D. Lestari ini akhirnya nyetak bukunya di penerbit Bentang Pustaka. Jadi cetakannya ini adalah versi revisi gitu loh. Jadi dari yang digital itu direvisi pastinya kan, jadilah novel cetak ini. Jadi cetakan pertama ini mungkin bukan cetakan pertama banget kali ya. Gue tuh beli itu karena gue pernah nonton Perahu Kertas, dia tertarik banget. Terus hype-nya si Aroma Karsa ini kan tinggi banget tuh. Jadi akhirnya gue memutuskan buat beli. Dan turns out pas gue beli dan gue baca, ternyata isinya bagus banget. Nah, mau tahu kan gimana bagusnya cerita Aroma Karsa ini? Yuk, gue bahas. Nah, jadi novel Aroma Karsa ini sendiri ceritanya tentang apa sih sebenarnya? Dari judulnya sendiri kan Aroma Karsa ya. Aroma itu sendiri berarti kan berhubungan tentang penciuman. Nah, jadi inti dari novel ini sendiri ada tentang penciuman itu sendiri. Diceritain ada satu tokoh bernama Laras Prayagung. Di keluarga Prayagung gitu, dia memiliki bisnis parfum gitu, dan dari keluarganya sebelumnya gitu, generasi sebelumnya mempercayai bahwa ada dongeng di sebuah lontar kuno yang menyatakan kalau ada suatu tanaman bernama Puspa Karsa yang mana cuma bisa dicari melalui aroma gitu, yang bisa membuat orang yang memilikinya itu bisa mengendalikan cara pikir orang, jadi kayak mempengaruhi orang gitu loh, untuk tunduk pada kemauan dia yang punya Puspa Karsa itu sendiri. Si Laras Prayagung sendiri kan tidak mempunyai keahlian atau kemampuan untuk mencari si Puspa Karsa itu sendiri, karena kan cara nyarinya itu harus memiliki penciuman yang tajam, karena aromanya itu tidak bisa dicium oleh orang-orang atau manusia biasa. Si Laras Prayagung memiliki anak bernama Tanaya Suma. Sebenarnya Tanaya Suma itu sendiri memiliki penciuman yang luar biasa juga, dimana dia bisa mencium lebih baik atau lebih hebat dari manusia-manusia biasa. Jadi misal ada suatu bau di parfum misalnya, dia bisa mengidentifikasi bau-bau apa saja yang ada di parfum itu sendiri. Nah, namun kenapa si Laras Prayagung tuh nggak bisa minta si anaknya untuk mencari Puspa Karsa? Karena luas pengetahuan penciumannya si Tanaya Suma itu tidak luas. Jadi kayak dia cuma bisa nyium-nyium bau-bau yang enak-enak aja, karena hidupnya pun juga enak-enak gitu loh. Maksudnya hidupnya itu enak, sehingga yang dia cium itu cuma hal-hal yang enak. Nah, terdengar kabar kalau misalnya ada seorang pria bernama Jatiwesi itu juga memiliki penciuman yang luar biasa kayak anaknya si Tanaya Suma. Jatiwesi itu sendiri adalah tokoh utama di novel ini yang tinggal di Bantar Gebang. Nah, kalau yang belum tahu Bantar Gebang itu di mana, itu di Bekasi ya kalau nggak salah. Yaitu tempat pembuangan sampah akhir, yang kalau misalnya kalian lihat di Google itu Bantar Gebang itu kayak pusatnya sampah lah gitu. Nah, si Jatiwesi ini tinggal dan lahir dan besar di Bantar Gebang itu sendiri. Jadi dia sudah sangat ramah dengan segala macam penciuman, apalagi dengan kemampuan penciuman dia yang sangat luar biasa. Jadi dia udah pernah mencium segala macam, dari yang bau sampai yang wangi sekalipun. Jadi pengetahuan penciuman dia itu sangat lebar gitu. Si Laras Prayagung ini yang mengetahui itu akhirnya mencari si Jatiwesi ini, dan
ingin merekrut dia atau kayak mengajak dia buat misi pribadinya si Rara Agung untuk mencari Puspakarsa. Konon katanya Puspakarsa ini terletak di suatu tempat rahasia di Jawa gitu, di suatu gunung bernama gunung apa ya? Di suatu gunung lah pokoknya. Di suatu gunung itu terdapat Puspakarsa sendiri yang akhirnya membawa si Rara Agung untuk ke sana mencari si Puspakarsa bersama Jatiusi dan anaknya Tanayasuma. Nah, gimana? Berhasil nggak kira-kira mereka untuk menemukan Puspakarsa itu sendiri di sana? Sekarang gue mau bahas apa yang menarik dan apa yang mungkin nggak menarik dari novel ini sendiri. Nah, hal yang menarik dulu kali ya. Yang pertama pastinya dari penerbitan pertamanya, yaitu Lestari ini nerbitin versi digital terlebih dahulu, sehingga orang-orang yang suka baca di zaman sekarang yang kalau baca itu jarang banget maksudnya kayak cerbung gitu, karena kan versi digital kemarin itu kan diterbitnya cerbung, jadi setiap minggu ada beberapa part gitu. Pasti bakal penasaran kan, wah ini cerita apa nih, kok bisa ada seorang penulis yang udah terkenal tapi bikin ceritanya kayak cerbung gitu di digital platform. Nah akhirnya itu kan yang membuat ya, selain dari nama Lestari itu sendiri yang udah terkenal, makin banyak orang yang nggak tahu Lestari pun jadi penasaran sama karyanya Lestari sendiri, sehingga itu yang menjadi daya tarik kenapa buku ini jadi menarik gitu. Gua pun juga akhirnya lihat buku itu karena ya tadi cara si Lestari untuk nerbitin bukunya pertama kali itu ada dengan cara yang unik atau yang jarang orang lakuin gitu. Yang kedua tentunya pasti temanya itu kan tentang aroma atau penciuman. Gue jarang sekali baca novel tentang penciuman sih, ya mungkin bacaan gue juga dikit kali ya. Yang terakhir gue baca tentang penciuman itu adalah Perfume karya Peter Susskind kalau nggak salah. Tapi beda sama karya Peter Susskind yang ceritanya lebih ke psikopat gitu. Nah kalau misalnya di Lestari ini ceritanya tentang lebih eksplorasi ambisi gitu loh, kayak nemuin ambisi itu sendiri yang cuma bisa dicari dari penciuman. Nah sehingga itu kan sangat menarik ya. Nah tadi gue juga lupa ceritain kalau misalnya si Jatiusi itu sendiri yang pengetahuan penciuman itu sangat luas, itu dia sangat hobi meracik parfum. Jadi walaupun dia tinggal di Bantar Gebang yang notabene dia setiap hari, setiap waktu, setiap jam, setiap menit, setiap detik mungkin dia cuma nyium hal-hal yang bau doang. Nah tapi karena dia senang meracik parfum, jadi dia juga mencium hal yang ada di parfum. Jadi di novel ini pun jelasin gitu loh, kalau misalnya kayak misalnya dia mencium satu parfum, Lestari jelasin kayak wangi-wangi apa saja yang dicium, kayak mungkin kita bisa diimajinasiin dengan digambarin misalnya wangi parfum ini kayak berisi wangi mawar yang bernama ini, misalnya dia pakai nama Latin gitu yang kita nggak tahu, tapi dia juga mendeskripsikan wangi-wangian itu dengan bahasa awam gitu. Jadi kita kayak ngerti gitu, oh ternyata wangi parfum yang dicium ini kayak gini gitu. Hal yang interesting lainnya atau yang menarik lainnya adalah riset dari buku ini sendiri. Setelah gue baca buku ini dan akhirnya gue nge-explore interview dari di Lestari tentang buku ini. Jadi di Lestari itu sendiri sangat meriset buku ini. Jadi dari mulai mungkin cara mencium, terus kayak aroma apa saja yang ada, terus sampai parfum yang diracik. Itu di Lestari datang ke Singapura untuk belajar meracik parfum, sehingga cara pembuatan parfum yang diceritain di novel ini tuh nggak ngada-ngada gitu. Terus kayak kehidupan dari Jatiusi itu sendiri itu juga diriset dengan apik oleh di Lestari. Jadi kayak di Lestari datang langsung ke Bantar Gebang, nanya langsung ke orang-orang sana, terus kayak beneran jalan ke atas tumpukan sampah yang ada di Bantar Gebang. Bayangin coba, di Lestari sangat niat banget kan. Nah terus juga untuk cerita ini juga kan Puspakarsa sendiri tadi kan dibilang kalau misalnya dia ada di tempat rahasia di suatu gunung. Nah di gunung itu di Lestari nyeritain tentang sebuah legenda gitu loh yang ada di gunung itu. Nah ini pun juga sangat menarik karena Lestari akhirnya ngeriset ke tempat gunung itu ada, ke juru kunci gunung itu untuk cari tahu cerita-cerita yang ada di gunung itu dan dimasukkan ke dalam novel ini. Nah jadi pas udah nyampe di bab yang cerita tentang settingnya di gunung itu, hawa dari novel ini sangat berubah banget dan sangat lebih menarik lagi. Yang sangat menarik dari novel di Lestari ini tentunya adalah gaya berceritanya. Di Lestari ini kan backgroundnya juga sebagai penyanyi ya atau penulis lagu juga, sehingga gue jamin buat kalian yang baca bukunya di Lestari itu sangat nyaman sama gaya berceritanya. Gaya bercerita di Lestari itu tuh bener-bener kayak orang yang cerita ke lu gitu, yang sangat ngalir, sangat nyaman buat lu dengar. Kayak lu nggak bakal bosen lah pokoknya untuk baca atau buat dengar cerita dari
orang itu. Nah itu ada di tulisan di Lestari ini, di Alam Makarsa ini. Nah gue pun juga pas baca, akhirnya setelah baca Alam Makarsa gue baca Supernova, gue pun juga sangat menikmati Supernova karena gaya bercerita yang sama, yaitu sangat ngalir dan sangat enak. Diksi-diksi yang digunain walaupun mungkin ada sastra gitu, nyastra, tapi tetap enak, dan rima-rima bunyi-bunyiannya itu kalau kita baca itu benar-benar enak dibaca gitu loh. Itu tadi adalah hal yang menarik dari novel Alam Makarsa itu sendiri bagi gue. Nah sekarang beralih ke hal yang mungkin gak menarik bagi gue atau mungkin yang kurang dari gue. Kalau dibilang, nah, jujur aja gue nggak ada hal yang nggak disukai dari novel ini. Paling mungkin hal yang mengganjal dari gue adalah karena gue coba baca terbitan cetaknya, walaupun ini cetakan pertama, seperti yang tadi gue bilang, cetakan pertama ini kan juga revisi dari versi digitalnya yang ada di Books Live, sehingga kan cetakan ini itu nggak pure gitu, nggak asli dari tulisan pertama dari Lestari itu sendiri, karena ada revisi-revisi yang dibuat untuk versi terbitan cetak itu sendiri, sehingga yaitu kayak gue ada kurang mendapatkan esensi tulisan pertama dari novel ini. Tapi walaupun novel ini udah direvisi, udah banyak perbaikan dari versi digitalnya, tetap aja novel ini sangat gue senang karena hal-hal menarik tadi yang gue sudah sebutin. Nah, gue sangat merekomendasikan buku ini buat kalian yang senang banget sama genre fantasi dan petualangan. Karena kenapa? Ya sangat kental sekali buku ini dengan genre itu. Fantasinya dapat di legenda yang diceritain di novel ini, yang sangat mendukung dan menjadi alur utama dari cerita di novel ini. Lalu petualangan, tentu saja petualangan sangat kental juga di novel ini karena dari awal pun premisnya pun dibilang kan kalau misalnya Laras Pelayagung itu mencari Puspakarsa, berarti akan ada suatu petualangan seru yang akan terjadi di novel ini dan berhubungan sama legenda tadi, sehingga petualangan itu tuh pokoknya sangat menarik lah untuk diikuti, apalagi kalian yang suka sama legenda-legenda di Indonesia gitu. Terus gue juga rekomendasiin buku ini buat kalian yang mungkin baru pertama kali baca atau pertama suka baca. Ya mungkin novel ini sangat tebal kali ya, ada di hampir 700 halaman, tapi percayalah kalau kalian pernah baca suatu bacaan atau misalnya buku yang pas kalian baca tuh kalian ngerasa sangat enak untuk dibaca, nah kalian cocok banget sama buku ini, karena menurut gua buku ini pun memiliki rasa yang sama dengan bacaan seperti itu. Teman gua pun yang gua rekomendasiin buat baca ini, yang dia jarang sekali baca novel, akhirnya dia tamatin novel ini dengan cukup cepat lah pokoknya. Kalau menurut gua buku ini sangat menarik dari temanya, dari cara dia nerbitin pertama kali, dari penulisnya sendiri yang yaitu di Lestari, dan dari segi penceritaannya yang sangat enak untuk diikuti. Nah, kalau menurut kalian gimana? Coba komen di kolom komentar di bawah, atau misalnya kalian belum baca, segera baca dan kasih tahu gue apa kesan-pesan kalian tentang buku ini. Nah, mungkin kalian sebenarnya udah banyak yang baca, cuman buat kalian yang belum baca, segeralah baca buku ini karena gue sangat rekomendasiin. Tuh, mungkin udah panjang banget kali ya video ini, gue tutup aja video ini. Sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih.